Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang BCG dan G-Matrix. Next. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Arisa Tria Anggara, NPM 274. Yang berikutnya Galvin Christian, NPM 286. Yang ketiga Faras Nafis Fadila, NPM 297. Dan yang terakhir Muhammad Yasir Abed, NPM 299. Next. Yang pertama adalah definisi dari BCG Matrix. Matrix BCG atau BCG Matrix adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan atau menghentikan produknya. Matrix BCG ini juga membantu perusahaan dalam menentukan pengalokasian sumber daya dan sebagai alat analisis pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategis, dan analisis portofolio. Matrix BCG dikembangkan oleh Bruce Henderson pada tahun 1970-an. Bruce Henderson juga merupakan pendiri Boston Consulting Group atau BCG, yaitu sebuah perusahaan konsultan manajemen global yang terkemuka yang pernah menduduki peringkat ketiga perusahaan terbaik untuk bekerja versi Forbes pada tahun 2014. Next. Metrik BCG. Metrik BCG terdiri dari metrik yang berukuran 2 baris kali 2 kolom atau terdiri dari 4 sel mengkurung 4 kuadran, yaitu yang pertama ada cash cows, adalah produk yang memiliki pasar tinggi di pasar yang tumbuh rendah. Yang kedua ada stars, adalah produk dengan tingkat pertumbuhan pasar tinggi tetapi pangsa pasar rendah. Yang ketiga ada question marks, adalah produk yang mungkin memiliki pangsa pasar dan pertumbuhan pasar yang tinggi. Yang terakhir ada docs, adalah produk yang memiliki pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan yang rendah. Next. Balik Nena. Strategi dalam BCG Matrix. Membangun atau yaitu meningkatkan investasi pada produk atau unit bisnis agar dapat meningkatkan pangsa pasar. Strategi ini biasanya dilakukan untuk mendorong produk-produk dalam kategori question marks menjadi stars dan akhirnya menjadi cash cows. Panen. Perusahaan mengurangi jumlah investasi dan mencoba untuk mengambil arus kas maksimum dari produk tersebut yang meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Selanjutnya ada mempertahankan, yaitu strategi untuk mempertahankan produk-produk agar tetap pada kategori yang sama. Strategi tersebut biasanya digunakan pada kategori stars. Yang terakhir ada divestasi. Paling baik diamati dalam kasus produk kuadran dog, yang umumnya didivestasikan untuk melepaskan sejumlah uang yang sudah terjebak dalam bisnis. Next, selanjutnya. Kelebihan BCG Matrix. Kelebihan dari pengguna Matrix BCG adalah sebagai salah satu alat bantu yang cukup valid dalam penggunaan dasar saat pembuatan keputusan yang paling mudah apabila dibandingkan dengan jenis matrix lainnya. Hanya dengan membaca grafiknya saja, bisnis akan dengan mudah dapat melihat sedang berada pada posisi manakah perusahaan mereka berada. Next. Selanjutnya ada kekurangan BCG Matrix. Yang pertama ada tingkat pertumbuhan pasar bukanlah ukuran akurat dari daya tarik pasar terhadap bisnis. Selanjutnya ada tidak memperhitungkan faktor eksternal yang dikenal sebagai faktor lingkungan. Terus ada pangsa pasar sebenarnya tidak memprediksi berapa banyak yang dihasilkan suatu produk.
selanjutnya. Definisi GE matriks. Matriks GE atau matriks General Electric adalah remodifikasi dari matriks BCG yang dikembangkan oleh McKinsey and General Electric. Metrik ini berusaha memperbaiki matriks BCG karena itu tidak cukup fleksibel untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang lebih luas. Next. Sejarah GE Matrix. Pada tahun 1970-an, General Electric mengelola portofolio besar dan rumit dari produk-produk yang tidak terkait dan tidak puas dengan keuntungan dari investasinya dalam produk. Pada saat itu, perusahaan biasanya bergantung pada proyeksi arus kas masa depan, pertumbuhan pasar di masa depan, atau beberapa proyeksi masa depan lainnya untuk membuat keputusan investasi yang merupakan metode yang tidak dapat diandalkan untuk mengalokasikan sumber daya. Oleh karena itu, GE berkonsultasi dengan McKinsey and Company dan sebagai hasilnya kerangka 9 kotak dirancang. Matriks 9 kotak memetakan BU pada 9 elemen yang menunjukkan apakah perusahaan harus berinvestasi dalam produk, memanen atau melepaskannya, atau melakukan penelitian lebih lanjut pada produk dan berinvestasi di dalamnya. Jika masih ada sumber daya yang tersisa, BU dievaluasi pada 2 sumbu, daya tarik industri dan kekuatan kompetitif unit. Next. Selanjutnya ada daya tarik industri. Daya tarik industri menunjukkan betapa sulit atau mudahnya perusahaan bersaing di pasar dan memperoleh laba. Semakin menguntungkan industri adalah semakin kuat daya tariknya. Berikut adalah faktor-faktor yang harus dimasukkan untuk menentukan daya tarik industri. Yang pertama ada tingkat pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya ada ukuran industri, selanjutnya ada profitabilitas industri, yaitu ada hambatan masuk, hambatan keluar, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ancaman pengganti, dan pelengkap yang tersedia. Dalam kurung gunakan analisis 5 force dari Porter untuk menentukan ini. Ini ada struktur industri dan ada perubahan siklus hidup produk, terus ada perubahan permintaan, ini ada tren harga, faktor lingkungan makro, musiman, ketersediaan tenaga kerja, segmentasi pasar. Next. Kekuatan kompetitif dari unit bisnis. Sepanjang sumbu X, matriks mengukur seberapa kuat dalam hal persaingan unit bisnis tertentu melawan saingannya. Dengan kata lain, para manajer mencoba untuk menentukan apakah suatu unit bisnis memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atau tidak. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menentukan kekuatan kompetitif unit bisnis. Yang pertama ada total pangsa pasar, selanjutnya ada pertumbuhan pangsa pasar dibandingkan dengan saingan, selanjutnya ada kekuatan merek, terus ada profitabilitas perusahaan, kesediaan pelanggan, sumber daya atau kemampuan VRIO, ini ada kekuatan unit bisnis Anda dalam memenuhi faktor penentu keputusan industri, terus ada kekuatan rantai nilai, tingkat diferensi produk, fleksibilitas produk. Next. Kelebihan GE Matrix yaitu yang pertama membantu memprioritaskan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil terbaik. Yang kedua, manajer menjadi lebih sadar bagaimana kinerja produk atau unit bisnis mereka. Yang ketiga, matriks ini merupakan kerangka kerja portofolio bisnis yang lebih canggih daripada matriks BCG. Yang keempat,
mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja portofolio bisnisnya. Next. Kekurangan GE Matrix, yaitu yang pertama membutuhkan konsultan atau orang yang sangat berpengalaman untuk menentukan daya tarik industri dan kekuatan unit bisnis seakurat mungkin. Selanjutnya, mahal untuk dilakukan dan tidak memperhitungkan sinergi yang dapat terjadi antara dua atau lebih unit bisnis. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.